Kalau udah kayak gini, teman-teman kebayang nggak kalau sekarang teman-teman di tengah ini harus nyelipin label, misal ya alamat, alamat, label, teksnya alamat. Itu kan teman-teman harus ngebongkar lagi auto layoutnya ya teman-teman. Lihat, udah ke atas ini di delete lagi gitu ya. Geserin dulu ke bawah, aduh repot banget. Selipin ini di tengah, aduh. Terus ya nanti ngeset lagi ini kanan, kiri, atas, bawahnya gitu ya. Nah, kalau gini teman-teman bakal repot banget ya. Nah, kalau mau kayak numpuk kayak gini, kita biasanya pakai namanya stack view ya, stack view. Nah, ada yang kanan, ada yang kiri. Kalau di Android ini mirip horizontal atau vertical layout lah gitu ya, kalau nggak salah. Koreksi ya teman-teman kalau salah nih. Nah, ini kita pakai vertical layout aja, vertical stack view maksud saya. Sini, nah sebelah kiri udah ada view stack view. Nah, di sini kita drag aja semuanya nih, masukin. Nah, dia otomatis nih gitu, tinggal sesuaiin stack view-nya gitu. Tapi teman-teman di sini harus ini ya, harus sesuai ya stack-nya. Nah, kayak gini. Nggak bisa asal ya. Nah, di sini teman-teman nggak usah pusing-pusingin lagi concern yang ada di dalam sini ya. Tinggal teman-teman nempelin ininya, stack view-nya. Gampangnya tempelin ke atas, tempelin ke kiri, tempelin ke kanan. Oke. Kayak tadi yang awal ya, misal 16, 16, 16. Uncheck, add constraint. Nah, kayak gini. Tinggal yang alamatnya diketengahin. Nah, simpel ini. Nah, ini jaraknya gimana nih? Nah, kalau di stack view ini bisa diganti jaraknya ya, bisa diatur maksud saya. Teman-teman pilih yang ini ya, atribut inspector. Nah, kemudian di sini ada spacing. Pilih misal 16. Nah, jadi bisa ada jaraknya gitu. 16 misal gitu. Nah, itu ya teman-teman. Lebih mudah ya pakai stack view kalau biar nggak pusing tumpuk-menumpuk view gitu. Oke, teman-teman, untuk komponen lainnya teman-teman bisa coba ya. Kayak text field di sini ada text field juga, kemudian ada switch banyak ya. Terus ada apalagi progress view banyak di sini. Color wheel, table view, image juga ya. Nah, misal image view sini pilih. Nah, ini teman-teman bisa baca-baca propertiesnya di sebelah kanan sini ya, di inspector. Nah, di sini ada teksnya apa. Ini beda-beda ya tiap view gitu ya. Biasanya kalau text field ini ada placeholder nih, placeholder misalnya email. Nah, kayak gini gitu. Nah, kita cobain aja masukin sini. Ini delete. Email ada password. Password email, password di sini ada biasanya secure text entry. Nah, oke. Secure text entry. Ini mana nih? Hilang. Aduh. Kita hapus ini ya. Kita hapus, email kita masukin. Sini. Stack ini jalan. Ini sih kita masukin. Sini. Oke, berat banget. Kita tarik ke bawah stack ini bisa nggak? Wah, ini ngebug teman-teman. Oke, gak apa-apa. Nah, untuk image view sendiri kita tarik keluar dulu. Nah, untuk image view sendiri tadi perlu ini ya, perlu ukuran height-nya ya, tingginya gitu, biar nggak jadi ngebug tadi ke tampilannya. Nah, kita set aja constraint-nya di sini ya, teman-teman. Di sini ada constraint ukuran lebar sama tinggi gitu. Kita set height-nya 75 aja misalnya. Add constraint. Nah, ini masih merah. Nah, kalau dalam stack view ini yang berlaku itu biasanya constraint weight sama height ya. Kecuali nanti untuk lebih jauhnya align sama alignment sama
distributionnya kita ubah-ubah itu beda lagi ya. Untuk saat ini settingannya default aja kayak gini gitu. Oke, kita masukin, kita atur spacingnya. Nah kayak gini ya. Di sini kan dia udah huggingnya itu udah ini ya, udah nggak sesuai nih. Nah ini buttonnya berapa. Nah ini kalau udah kayak gini, teman-teman ini perlu di set dulu height-nya, tingginya gitu ya, perlu ditentuin berapa gitu. Misal kayak ini ya. Ini itu kalau frame-nya height-nya udah 34 gitu ya. Nah ini bukan, ini ukuran ini ya, ukuran view-nya, tapi bukan auto layout-nya gitu. Nah kita samain aja set kita ya, 34 semuanya. Ini 34, 34, 34. Nah ini select-nya kalau mau multiple gini, teman-teman tahan komen ya, komen, atau di sini juga boleh komen. Kalau takut keklik yang lainnya, enakan di sini sih gitu, komen klik gitu maksud saya. Terus isi height-nya, oh nggak bisa. Harus satu-satu. Oke, tadi kita isi 34 ya teman-teman. Passwordnya juga 34. Oh, aneh banget ya ngupdate-nya ya. Oh ini udah nggak bisa di set 34. Ini udah nggak bisa di set ya passwordnya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang ya ini dulu nih, ini bisa kelihatan ya di stack view-nya. Jadi stack view-nya itu ke kanan 16, ke kiri 16, ke atas 16, ke bawah dia bebas gitu ya. Nah stack view itu enaknya dia ngikutin tinggi konten dalamnya ya gitu ya. Makanya tiap view di dalamnya itu kalau bisa diisi ininya ya, tingginya gitu. Ini bakalan aneh sih yang ini gitu. Oke, sekarang yang image view nih. Nah, tadi ada yang lupa dibahas ya. Di sini di panel navigator di sebelah sini itu ada aset ya teman-teman. Nah, aset ini teman-teman bisa tambahin image ya gitu. Image-nya itu ada yang 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu ya. Nah, contohnya kayak gini ya. Kalau misal yang defaultnya ini teman-teman bisa namain AC logo misalnya, drag and drop sini. Nah nanti teman-teman ini otomatis di 1 kali gitu ya. Nah teman-teman kalau ada tim desainer, biasanya tim desainer suka bikinin ya yang 1 kali, 2 kali, sama 3 kalinya. Nah itu maksudnya apa? Nanti teman-teman kalau untuk 3 kali ini biasanya iPhone dengan resolusi yang besar, kalau yang 2 kali itu menengah, kalau yang 1 kali itu resolusinya rendah gitu. Intinya kayak gitu sih ya. Nah untuk detailnya teman-teman nanti bisa cek sendiri ya, untuk 1 kali itu di iPhone berapa aja, 2 kali itu iPhone berapa aja, 3 kali itu untuk iPhone berapa aja gitu. Nah kemudian untuk ininya, biasanya untuk ukurannya itu karena 1 kali, 2 kali, 3 kali, kalau misal icon ini ukurannya 500, ini kegedean ya, biasanya ini ukurannya misal 100. Nah untuk 2 kali itu ukurannya 200, 3 kali itu 300 gitu ya. Ini harusnya dikali 3 gitu, yang dikali 3-nya gitu. Nah nanti teman-teman ini ngisinya kayak gini, jadi yang 1 kalinya, 2 kalinya gitu. Dan kalau udah kayak gini, teman-teman bisa pilih ya yang di sini tuh. Nah ini yang image ini, teman-teman ke sini terus pilih yang ini. Nah nanti akan nampil yang ini. Nah kayak, nah karena ini screennya nggak ini ya, nggak cocok. Nah kita pilih content mode-nya untuk aspect fill. Nah kalau aspect fill itu kayak gini, jadi semuanya, jadi ngezoom dia crop center crop ya, kalau di Android center crop gitu.
Nah, kalau pengen fit di tengah, ya udah pilih aspek fit aja gitu. Ini sesuai kebutuhan aja ya teman-teman. Kita coba running. Oke, tampilannya kayak gini ya teman-teman. Jadi ini ada email yang tadi, bisa diisi email, diketik. Nah, yang ini passwordnya itu disensor ya, karena tadi yang text field password ini, nah secure text entry-nya itu di checklist gitu teman-teman. Oke teman-teman, sampai situ dulu ya untuk materi auto layout kali ini. Mungkin nanti bakal dibahas lebih detail lagi sambil praktek ya teman-teman. Kalau ada yang menanyakan silahkan komen. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.